Selamat pagi. Progres, oke. Selamat pagi semua teman-teman. Selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi, siapa itu? Selamat pagi, terimalah salam kasih dalam dhamma, Sotyo Namo Buddhaya. Para umat yang berada di rumah masing-masing harap bisa mempersiapkan diri karena puja bakti sebentar lagi akan segera dimulai. Perlu saya informasikan lagi bahwa untuk puja bakti pada bulan Agustus 2021, kami masih mengadakan puja bakti secara online baik via Zoom ataupun YouTube. Puja bakti pada pagi hari ini akan diisi oleh Bapak Ongko Budi Hartanto. Pemimpin puja bakti dipersilakan untuk menyalakan dupa dan lilin terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan pembacaan nama Karapata dan puja kata dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Ya, kepada Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing, marilah kita mengawali puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddham Bhagava. Buddhang Bhagawantang Apiwademi. Swagatom Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Sopatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagava Satam. Yasa camayang Bhagavato dhammang rojema. Imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadhammang sasawaka sanggang abhipujayama. Pembacaan parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing bisa mengikuti. Andamayang Buddha Sambhagavato Bababhaghanna makarang karomase
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันดมยังสารณคัมมนาปัฏฐังปะนามาเสบุตตังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิดุติยมปิบุตตังสารนังกัจฉามิดุติยมปิธัมมังสารนังกัจฉามิดุติยมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยมปิบุตตังสารนังกัจฉามินัตติยมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอันดมยังปัญจสิกปัฏฐปัฏฐังบะนามาเสปานาติปาตามเวรามานิสิกขาปัฏฐังสัมมาดิยามิอาทินนาทานามเวรามานิสิกขาปัฏฐังสัมมาดิยามิกาเมสุมิจจาจาราเวรามานิสิกขาปัฏฐังสัมมาดิยามิมุสาวาทาเวรามานิสิกขาปัฏฐังสัมมาดิยามิโสราเมรยมัจฉปมาทฐานาเวรามานิสิกขาปัฏฐังสัมมาดิยามิอันดมยังบุตธานุสตินายังคารมาเสอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุทธารโรปุริสธรรมสารติสัตตาเดวามนุสานังบุตโธภควาติอันดมยังสัทธัมมานุสตินายังกโรมาเสสวากาโตภควตาธัมโมสันดิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวดิตาโปวิญญูหิติอันดมยังสังฆานุสตินายังคารมาเสโสมติปันโนภควโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะติดังจัตถาริปุเรสยุคันนิอัฏฐปุเรสปุคคลา
Esam bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang ponyaketang lokasa ti andamayang saca kiriya gatayo banamase nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sajawajena soti te hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sajawajena soti te hotu sabbada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena sajawajena soti te hotu sabbada. Silakan buka buku Parita halaman 98. Oh maaf, 97. Andamayang bojangga paritang banamase bojangga sati sanggato dhammanang wicayo tata Wiriyampe te pasadi bojangga tata pare sammadupe kabojangga satete sabadasina monena sammadakata bawita bahulikata sangwatanti apinyaya nibbhanaya cabodiya etena sajawajena soti te hotu sabbada ekasming samayena to mogalanan cakasapang gilane dukite diswa bojangge sattadesayi te catang abhinanditwa roga mucing sutangkane etena sajawajena soti te hotu sabbada ekadada marajapi gelanye nabi pilito conda tere natanyewa Panapetwa nasadarang samoditwa caabada tamha botasitan naso etena sajawajena soti te hotu sabbada pahina te caabada te nanam pimahesinang Maghahata kilesawa pathanupati dammatang etena sajawajena soti te hotu sabbada. Selanjutnya kita akan berlatih meditasi yang akan dipimpin langsung oleh pemimpin Puja Bakti. Ya, setelah sejenak mengulang parita-parita singkat dan juga bojangga parita, silakan posisikan duduk Anda senyaman mungkin, serileks mungkin. Dalam waktu lebih kurang 10 menit ini, kita akan berlatih meditasi. Silakan menggunakan objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Meditasi bisa dimulai.
Cici mecer tadi. Aduh ngiler Ika. Meditasi dapat diakhiri Sabe Satam Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan mendengarkan Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Bapak Ongko Budi Hartanto. Kepada Bapak Ongko Budi Hartanto kami persilahkan untuk memulaikan
memulai Dhamma Desananya. Ya, terima kasih kepada kesempatan yang sudah diberikan. Ibu, Bapak, dan saudari-saudara sekalian, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, mari bersama-sama bersikap anjali. Saya akan membacakan beberapa Namakara atau Wandana sebagai wujud penghormatan kita pada guru junjungan kita, Sama Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Hormat kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Hormat kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Hormat kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Suki Hontu, semoga berbahagia Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Sungguh gembira ya, saya pada hari ini mendapatkan kesempatan baik untuk dapat bersama-sama dengan Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kita meluangkan waktu untuk mengulas, membahas Dhamma. Pada hari ini, topik yang akan kita bahas adalah Bodhipaggiya Dhamma, di mana judul yang sengaja saya pilih ketika saya diminta oleh Ibu Rita adalah pengenalan singkat Bodhipaggiya Dhamma. Kenapa saya katakan sebagai pengenalan singkat Bodhipaggiya Dhamma? Karena memang materi Bodhipaggiya Dhamma ini adalah materi yang sangat dalam dan luar biasa ya. Mengapa demikian? Karena Bodhipaggiya Dhamma adalah pokok-pokok ajaran Sang Buddha. Jadi ada 7 kelompok ya. Karena itu saya menggunakan judul pengenalan singkat. Artinya tujuan saya membawakan, mengulang kembali pokok-pokok ajaran Sang Buddha yang kita sebut dengan Bodhipaggiya Dhamma itu adalah agar Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian termasuk saya dapat pertama kali mengenal mengenai Bodhipaggiya Dhamma, kemudian kita mulai belajar lebih jauh lagi. Itu PR kita nanti setelah acara ini berakhir. Jadi target saya Ibu Bapak nanti dapat mengingat pokok-pokok ajaran Sang Buddha yang terbagi dalam 7 kelompok itu apa saja, beserta dengan rinciannya secara garis besar, sehingga dapat kita kenal, kita pahami, dan juga nantinya kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pokok-pokok ajaran Sang Buddha sebenarnya sudah berulang kali disampaikan oleh Sang Buddha dalam khotbah-khotbah beliau. Ya, walaupun tidak pernah disebut sebagai Bodhipaggiya Dhamma, tapi disebut sebagai ini adalah pokok-pokok ajaran saya yang jumlahnya ada 7 seperti itu. Jadi ada banyak sekali petikan-petikan sutta yang dapat kita jadikan referensi untuk gambaran mengenai pokok-pokok ajaran beliau. Nah, pada pagi hari ini saya akan memilih salah satu sutta di Sutta Pitaka ya tentunya, Tiga Nikaya Mahawagga dalam Sutta Mahaparinibbana Sutta. Ya. Saya bisa share file ya. Saya. Sebentar, cuman saya sepertinya tidak mengetahui caranya. Atau begini deh, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, mohon maaf sebelumnya ya, karena biasanya saya kalau mengulas Dhamma baik online maupun offline itu tidak menggunakan slide. Nah, cuman karena hari ini ada petikan sutta yang cukup panjang, maka saya menyiapkan sutta.
Mohon saya dibantu bagaimana caranya, Ibu ya. Atau supaya waktu kita tidak habis, nggak apa-apa. Karena sebenarnya saya juga sudah siapkan secara lisan langsung. Jadi gini, Ibu, Bapak, dan saudari-saudara sekalian, saya akan membacakan Mahaparinibbana Sutta D16 yang memuat mengenai pokok-pokok Bodhibagya Dhamma, pokok-pokok ajaran. Ibu, Bapak, dan saudari-saudara sekalian dapat mendengarkan dengan baik. Saya akan mencoba membacakannya secara perlahan. Ya. Kata me cakte bikawe, Dhamma maya abinya desita, yewo sadukang, uga hetwa asewi taba, bawe taba, bahulika taba, yata idang, brahmacaryang, adaniyang asa, cira titikang tadasa, bahu jana hitaya, bahu jana sukaya, lokanukampaya, ataya, hitaya, sukaya, dewa manusana. Bahasa Indonesianya, sekarang, oh biku, inilah ajaran yang telah saya ketahui secara langsung. Kalian harus dengan sepenuhnya pelajari, pupuk, kembangkan, dan selalu praktikkan ajaran ini, sehingga kehidupan suci dapat terbangun dan dapat bertahan lama, demi kesejahteraan dan kebahagiaan orang banyak, atas belas kasih kepada dunia, demi manfaat, kesejahteraan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Sea tidang, ajaran ini adalah Cataro Satipatthana, 4 landasan kesadaran penuh. Cataro Samapadana, 4 usaha yang benar. Cataro Idipada, 4 dasar kekuatan batin. Pancindriyani, 5 indria pengendali. Panca Balani, 5 kekuatan batin. Sata Bojangga, 7 faktor pencerahan. Aryo Atangikomaku, jalan mulia berunsur 8. Ime kote bikawe, Dhamma maya abinya, desita, yewo sadukang, uga hetwa, asewi taba, bawe taba, bahulika taba, yata idang, brahmacaryang, adaniyang asa, cira titikang, tadasa, bahu jana hitaya, bahu jana sukaya, lokanukampaya, ataya, hitaya, sukaya, dewa manusa nanti. Inilah para biku, ajaran-ajaran di mana saya memiliki pengetahuan langsung, yang telah saya perkenalkan kepada kalian, dan yang kalian harus dengan sepenuhnya pelajari, pupuk, kembangkan, dan terus-menerus dipraktikkan, sehingga kehidupan suci dapat terbangun dan dapat bertahan lama, demi kesejahteraan dan kebahagiaan orang banyak, atas belas kasih kepada dunia, demi manfaat, kesejahteraan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Sadu, sadu, sadu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, saya sengaja membacakan bahasa Pali dan juga kemudian terjemahan bahasa Indonesianya, agar Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian dapat mengetahui ada beberapa poin di situ ya. Kalau kita lihat kata-kata di situ ada yang kalian harus dengan sepenuhnya pelajari, pupuk. Jadi pelajari. Pertama kita pelajari. Nah, hari ini target saya adalah Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian dapat mengenal, berarti mempelajari Bodhibagya Dhamma itu apa sih sebenarnya gitu. Kemudian yang kalian harus dengan sepenuhnya pelajari. Kemudian pupuk. Pupuk artinya apa? Ditumbuh kembangkan. Betul ya? Jadi kalau tanaman misalnya kita berikan pupuk tujuannya supaya bisa berkembang. Demikian pula jadi setelah kita pelajari, kita pupuk, kembangkan, dan selalu praktekkan ajaran ini, sehingga kehidupan suci dapat terbangun dan dapat bertahan lama. Jadi artinya,
bukan hanya untuk kebaikan kita, tapi juga demi kesejahteraan dan kebahagiaan orang banyak, atas belas kasihan kepada dunia, demi manfaat dan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para dewa dan manusia. Nah, Ibu Bapak dan saudari-saudara sekalian, apa yang disebut dengan Bodhipakya Dhamma atau pokok-pokok ajaran Sang Buddha itu sebenarnya memuat keseluruhan dari ajaran Sang Buddha. Yang artinya kalau kita dapat mengenal dan juga mempelajari ini, sesungguhnya kita sedang belajar intisari dari ajaran Sang Buddha. Jadi ini merupakan materi yang sungguh penting ya. Kalau bagi saya pribadi, itu saya sering sekali membacakan Bodhipakya Dhamma itu, kalau setiap kali hari Uposatha seminggu sekali, itu saya mengulang kembali Bodhipakya Dhamma itu. Dengan tujuan supaya selalu ada di dalam batin saya pokok-pokok tersebut. Sehingga nanti pada waktu pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari, lebih mudah bagi kita untuk melaksanakan mirroring. Walaupun kita belum sempurna ya, tapi paling tidak kita sudah punya sebuah cara untuk itu. Nah, supaya Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian mulai mengenal mengenai Bodhipakya Dhamma, maka saya akan masuk dalam pembagian kelompok. Jadi dalam pokok-pokok ajaran Sang Buddha itu terbagi menjadi 7 kelompok. Kalau totalnya kan ada 37. Jadi supaya kalau langsung saya sebutkan 37, nanti Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian susah untuk mengingatnya. Jadi kita akan mulai dulu dengan pembagian 7 kelompok. 7 kelompok tadi yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah Cataro Satipatthana. Cataro catur itu kan 4. Cataro Satipatthana. 4 landasan kesadaran penuh. Ya, 4 landasan kesadaran penuh. Kemudian Cataro Samappadhana, 4 usaha yang benar. Ya. Kemudian Cataro Iddhipada, 4 dasar atau sumber kekuatan untuk kekuatan batin. Ya, kekuatan batin, Iddhipada. Kemudian ada Pancindriyani, 5 indria pengendali. Lalu ada Pancabala, 5 kekuatan batin. Ada Sata Bojangga, 7 faktor pencerahan. Dan Arya Atangika Magga Jalan Mulia berunsur 8. Nah, kalau kita jumlah, tadi Cataro Satipatthana ada 4. Ya, kemudian Cataro Samappadhana ada 4. Kemudian Cataro Iddhipada juga ada 4. 4 kali 3, 12. Oke. Kemudian Pancindriyani berarti 5. Pancabala juga 5, berarti 10. 10 tambah 12, 22. 22 kemudian ditambah Sata Bojangga, 7 faktor pencerahan. 22 ditambah 7 berapa? 29. Kemudian yang terakhir Arya Atangika Magga 8. Jalan Mulia berunsur 8. Berarti 29 ditambah 8 menjadi 37. Itu totalnya. Nah, baiklah kita akan mulai, kita akan mencoba untuk membahasnya satu persatu, supaya kita bisa mulai mengenal apa yang dimaksud dengan pokok-pokok ajaran Sang Buddha. Cataro Satipatthana atau 4 landasan kesadaran penuh. Artinya apa? Ada 4 landasan yang dapat kita lakukan menjadi, jadi ada 4 hal yang dapat kita gunakan sebagai landasan untuk kita perhatikan dengan kesadaran penuh. Apa saja itu? Yang pertama adalah badan jasmani, kayanupassana. Jadi badan jasmani kita gunakan sebagai objek dengan kesadaran penuh. Apa yang terjadi dalam badan jasmani ini? Kemudian yang kedua, Wedanupassana. Wedanupassana itu adalah perasaan. Jadi kesadaran penuh terhadap perasaan. Apapun yang terjadi pada perasaan, kita harus punya kesadaran penuh. Kemudian yang ketiga adalah Cittanupassana, yaitu batin. Jadi kesadaran penuh terhadap batin. Dan yang terakhir Dhammanupassana, kesadaran penuh terhadap Dhamma. Maksudnya bagaimana? Jadi segala fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, dengan kesadaran penuh, kita perhatikan dalam konsep Dhammanya bagaimana fenomena Dhamma tersebut. Kemudian Cataro Samappadhana. Cataro Samappadhana ini diterjemahkannya sebagai usaha yang benar atau pengerahan yang benar. Pengerahan itu daya upaya, pengerahan kemampuan kita. Jadi usaha kita dengan sungguh-sungguh dengan benar. Itu meliputi apa? Nah, ini kalau mau supaya mudah mengingatnya ya. Kalau tadi kan Cataro Satipatthana kan cara kita mengingatnya adalah 4 hal yang dapat kita gunakan sebagai landasan untuk kita menyadari dengan sepenuhnya. Jadi 4 hal yang kita gunakan sebagai landasan kesadaran penuh, seperti itu ya. Yang meliputi badan jasmani, kayanupassana, Wedanupassana perasaan, Cittanupassana batin, dan Dhammanupassana dhamma, atau faktor-faktor mental. Ya. Nah, sedangkan kalau yang di Cataro Samappadhana, itu seringkali kalau kita mau belajar
lebih mudah kita bisa gunakan istilah min plus plus. Ya. Nah, Cataru sama Padana ini apa saja? Yang pertama Anurakana Padana. Anurakana Padana itu adalah kita mencegah hal-hal buruk yang belum kita lakukan. Jadi ada hal-hal buruk yang belum kita lakukan, kita cegah jangan sampai itu muncul. Ya, jadi ini belum kita lakukan loh ya, tapi kita cegah supaya tidak muncul. Berarti min pertama, Anurakana Padana. Kemudian yang kedua Pahana Padana. Pahana Padana itu adalah kita menghentikan hal-hal buruk yang sudah kita lakukan atau sedang kita lakukan sekarang. Stop, hentikan. Jadi min ya, min pertama yang perbuatan buruk yang belum kita lakukan, jangan sampai kita lakukan. Min yang kedua, perbuatan buruk yang pernah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan, hentikan, jangan diulangin lagi. Itu min. Ya, Anurakana Padana dan Pahana Padana. Kemudian yang ketiga, Sangwara Padana. Kalau ada min, maka tadi ada plus-plus kan. Nah, kalau Sangwara Padana ini, kita justru harus menumbuhkan hal baik yang belum kita lakukan. Jadi kalau tadi Anurakana Padana kan, hal negatif yang belum kita lakukan, jangan dilakukan. Nah, tapi kalau Sangwara Padana, hal positif yang belum kita lakukan, lakukan. Jadi kita menemukan hal baik yang belum kita lakukan supaya tumbuh. Ya, itu Sangwara Padana. Kemudian Bawana Padana. Bawana Padana itu lawannya dari tadi yang nomor 2 tadi, Pahana Padana. Kalau Pahana Padana kan hal buruk yang sudah kita lakukan atau sedang kita lakukan, stop. Nah, tapi kalau Bawana Padana, ini hal baik yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, kembangkan. Tumbuh kembangkan. Jadi Cataru sama Padana ada 4 ya. Yang pertama, Anurakana Padana. Hal buruk yang belum kita lakukan, jangan dilakukan. Pahana Padana, hal buruk yang pernah kita lakukan atau sedang lakukan, stop, hentikan. Sangwara Padana, tumbuhkan hal-hal baik yang belum kita lakukan. Lakukan. Bawana Padana, kembangkan hal-hal baik yang pernah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, tumbuh kembangkan. Itu adalah 4 usaha yang benar, Cataru sama Padana. Kemudian Cataru Idipada, ya, Cataru Idipada atau 4 dasar menuju kekuatan batin, ya. Ada juga sebut sebagai 4 landasan bagi indria pengendali. Nah, jadi begini Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau di dalam Cataru Idipada itu ada 4, terdiri atas Candi Dipada. Candi Dipada dari kata canda. Canda itu adalah semangat yang baik, bergembira pada sesuatu. Jadi ketika kita dalam kehidupan ini, kita harus mempunyai semangat yang baik, bergembira untuk melakukan apa yang kita lakukan, dan kita puas dengan hasilnya. Ya, ini Candi Dipada. Kemudian ada Wiwirya Dipada. Wiwirya Dipada itu dari kata wirya. Wirya itu kegigihan. Jadi kita punya semangat yang baik untuk melakukannya dengan gembira, tapi kita juga harus punya kegigihan untuk memastikan bahwa itu berjalan dengan sesuai dengan iramanya. Jadi kadang-kadang punya semangat, tapi kita bisa down, bisa turun. Tapi dengan adanya wirya, itu memastikan semangat tersebut tetap terjaga. Ya, itu wirya, kegigihan. Kemudian ada Citi Dipada Cita. Ketika kita melakukan dalam kehidupan kita itu, tidak cukup hanya dengan punya semangat yang baik, terus juga punya kegigihan melakukannya, tapi harus juga dengan penuh kewaspadaan, dengan kesadaran penuh. Ini fungsi Citi Dipada di sini. Dan yang terakhir Wimangsi Dipada, melakukannya harus dengan kebijaksanaan. Ya, itu Wimangsi Dipada, Wimangsah kearifan. Ya, itu adalah Cataru Idipada. Jadi ada Candi Dipada, semangat yang baik, kemudian Wiwiri Dipada, kegigihan, Citi Dipada Cita, melakukannya dengan kesadaran penuh, ya, dengan waspada, kemudian Wimangsi Dipada Wimangsa atau kearifan. Ya, berarti kita sudah membahas 3 dari 4 Cataru. Cataru, Sati Patana, 4 landasan kesadaran penuh. Cataru sama Padana, 4 usaha yang benar. Cataru Idipada, 4 dasar atau landasan untuk kekuatan batin. Nah, berikutnya kita masuk pada Pancindriyani, 5 indria pengendali. 5 indria pengendali, yang artinya 5 indria ini perlu kita tumbuhkan agar kita dapat nantinya mempunyai juga 5 kekuatan batin yang di dalam Pancabala. Pancindriyani atau 5 indria pengendali itu meliputi yang pertama sadindriya. Sadindriya, jadi keyakinan sebagai indria pengendali. Ya, keyakinan, jadi kita mengetahui sesuatu dengan keyakinan yang benar itu sebagai indria pengendali. Sadindriya. Kemudian ada wirindriya. Wirindriya adalah kegigihan. Kegigihan sebagai indria pengendali. Setelah
ada sadindriya, wirindriya, berikutnya satindriya. Satindriya adalah kesadaran penuh, ya, kesadaran penuh sebagai indriya pengendali. Kemudian ada samadindriya. Samadindriya itu adalah konsentrasi, bukan konsentrasi saja sebenarnya. Samadhi itu adalah konsentrasi yang seimbang. Nanti saya akan menjelaskannya di belakang pada waktu ketika kita masuk dalam Arya Tangika Magga. Nah, samadindriya. Kemudian yang terakhir adalah panyindriya, kebijaksanaan. Nah, itu adalah pancindriya ya. Jadi pancindriya sama pancabala ini sama sebenarnya, hanya beda fungsinya. Yang satu adalah indriya pengendali, satu lagi kekuatan batin. Ya, nah sementara kalau ini pancabala ada sadabala, kekuatan keyakinan. Ya. Kemudian yang kedua, wirya bala, kekuatan kesadaran penuh. Sati bala, kekuatan sadabala kekuatan keyakinan, wirya bala kekuatan kegigihan, ya, kegigihan. Sati bala kekuatan kesadaran penuh. Kemudian samadhi bala, kekuatan konsentrasi yang seimbang, dan panya bala, kekuatan kebijaksanaan. Nah, setelah kita mengetahui pancindriya dan pancabala tadi, maka kita masuk pada sata bojangga, 7 faktor pencerahan. 7 faktor pencerahan itu apa saja? Yang pertama, 7 faktor pencerahan ini kalau kita bagi kelompoknya itu ada 2, 3 dan 4, 3 plus 4. 3 yang pertama itu adalah yang patut kita perjuangkan, yang patut kita kita wujudkan. Jadi ini ada upaya yang harus kita wujudkan. Sementara 4 yang terakhir, kan 3 tambah 4 ya. Yang 4 itu bukan kita perjuangkan, tapi ini adalah hasil. Ya. Jadi secara alamiah akan muncul kalau 3 ini kita perjuangkan dengan baik dan benar caranya. Nah, 3 yang pertama itu apa dalam sata bojangga? Yang pertama adalah sati sambojangga. Sati di sini adalah kesadaran penuh, ya, kesadaran penuh. Sati sambojangga. Kemudian Dhamma Wijayo Sambojangga. Dhamma Wijayo Sambojangga itu apa? Dhamma Wijayo Sambojangga itu adalah investigasi Dhamma, penyelidikan secara Dhamma. Jadi ketika menghadapi segala sesuatu, memandang segala sesuatu, ada faktor penyelidikan Dhamma. Dhamma Wijayo Sambojangga. Dan yang terakhir adalah Wirya Sambojangga. 3 yang pertama ini. Yang terakhir Wirya Sambojangga. Di sini kita bisa melihat Wirya di dalam 7 kelompok Bodhipakya Dhamma, atau sayap-sayap kebangkitan Dhamma, terjemahan Indonesianya, wirya itu disebut 4 kali. Ya, wirya itu disebut 4 kali. Yang pertama tadi kita lihat, pada waktu di dalam Cataru Idipada, disebut ada di situ wirya dipada, wirya. Kemudian di dalam Pancindriyani disebut ada wirindriya, ya kan? Kegigihan sebagai indriya pengendali. Kemudian dalam Pancabala disebut sebagai wirya bala, kekuatan kegigihan. Nah, di dalam sata bojangga disebut lagi wirya sambojangga, kegigihan. Jadi kegigihan ini sangat penting sekali. Kenapa? Itu tadi yang saya sudah katakan di awal, bahwa ketika kita mau berjalan, ya, ketika kita mau berjalan, untuk memastikan bahwa langkah yang kita ambil itu tidak melorot, tidak melambat, itu perlu ada wirya. Kegigihan ini yang menjaga. Nah, tadi di dalam sata bojangga kan ada 7, baru saya sebutkan 3. Yaitu sati sambojangga, dhamma wicayo sambojangga, dan wirya sambojangga. Ya, maka kemudian berikutnya kita akan berbicara mengenai yang 4 yang kedua. 4 yang kedua itu apa aja di dalam sata bojangga atau 7 faktor pencerahan? Itu adalah yang pertama adalah piti sambojangga. Piti sambojangga itu kegembiraan. Jadi ketika kita meditasi pada tataran tertentu, maka kita akan mendapatkan piti, ya, kegembiraan. Setelah itu pasadi sambojangga. Pasadi itu adalah ketenangan batin, ya, ketenangan batin. Kemudian ada samadhi sambojangga. Samadhi sambojangga otomatis nanti saya katakan konsentrasi yang seimbang. Dan yang terakhir adalah UPK sambojangga. UPK sambojangga itu adalah keseimbangan batin. Nah, itu adalah sata bojangga. Lalu dari 7 pokok ajaran Sang Buddha, tadi kita sudah sebutkan ada 6 ya. Ada 6 yang pertama tadi, yaitu meliputi Cataro Satipatthana, 4 landasan kesadaran penuh. Cataro Samapadana, 4 usaha yang benar. Cataro Idipada, 4 dasar untuk kekuatan batin. Kemudian Pancindriyani, 5 indriya pengendali. Pancabala, 5 kekuatan batin. Kemudian yang ke-6, barusan kita tadi sebutkan sata bojangga. Maka yang ke-7, Ibu Bapak dan saudari-saudara sekalian, adalah Arya Atangika Magga, jalan mulia berunsur 8. Nah, nanti ini akan
saya akan jelaskan, kemudian nanti saya kembalikan lagi dalam urutan yang tadi ya. Ternyata ini semua saling berkaitan dan saling menunjang. Arya Atangika Magga, sebagaimana kita ketahui, itu adalah jalan mulia berunsur 8. Berarti unsurnya ada 8. Yang dimulai nomor 1 kan samaditi, pandangan benar. Saya bacakan dulu urutannya, nanti baru penjelasannya. Yang pertama samaditi, pandangan benar. Kemudian yang kedua sama sangkapa. Sama sangkapa itu adalah pikiran atau kehendak benar. Kemudian yang ketiga sama waca, ucapan benar. Yang keempat sama kamanta, perbuatan benar. Yang kelima sama ajiwa, penghidupan benar. Ya, saya terjemahkan dengan penghidupan bukan mata pencaharian ya, tapi penghidupan. Kenapa? Karena sama ajiwa ini tidak hanya berlaku untuk seorang upasaka, tapi seorang samana pun yang sudah meninggalkan keduniawian juga termasuk dalam sama ajiwa. Kalau mata pencaharian itu kan seolah-olah hanya berlaku untuk umat awam saja yang punya mata pencaharian, karena kan para bante kan tidak mempunyai mata pencaharian kan, beliau kan seorang samana. Jadi istilah yang tepat untuk sama ajiwa itu adalah penghidupan yang benar. Jadi artinya seorang biku pun juga harus mempunyai penghidupan yang benar. Makanya dalam Vinaya kan ada disebut kalau seorang biku tidak boleh mencari apa namanya makan untuk penghidupan dengan meramal dan sebagainya. Nah, itu sama ajiwa. Kemudian yang keenam adalah sama wayama. Sama wayama itu usaha benar. Ini mirip dengan cataru sama padana tadi. Ya. Kemudian setelah sama wayama ada sama sati. Sama sati itu adalah kesadaran penuh yang benar. Ini juga nanti rujukannya seperti cataru sati patana tadi, 4 landasan kesadaran penuh. Dan yang terakhir sama samadhi, yang nanti juga akan saya jelaskan. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita masuk sekarang, kita lihat di dalam Arya Atangika Magga. Biasanya ketika kita menjadi umat Buddha, kita seringkali kan mendengar, kita harus melaksanakan sila, samadhi, dan panya. Betul ya? Sila, samadhi, dan panya. Tapi kenapa di dalam Arya Atangika Magga itu, justru urutan pertamanya panya dulu kan? Kan samadhi dan sama sangkapa, pandangan benar dan pikiran benar itu kan nomor 1, nomor 2. Berarti kan panya dulu, baru sila. Silanya kan tadi yang sama waca, ucapan benar, sama kamanta, perbuatan benar, dan sama ajiwa, penghidupan benar. Itu kan sila. Jadi panya dulu, baru sila, terus baru kemudian apa namanya masuk di bawana tadi, yang sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Jadi panya, sila, samadhi. Padahal yang kita tahu biasanya kan sila, samadhi, panya. Itu sebenarnya kita tidak perlu melakukan perdebatan mana urutannya, tapi ini sesuatu yang sangat lazim sekali. Sebagaimana kita ketahui bahwa panya itu kan ada 3 tahapan. Ada sutta maya panya, cinta maya panya, dan bawana maya panya. Yang sedang kita lakukan sekarang ini sebenarnya kita sedang mengulang, berarti kita membaca itu sutta maya panya. Ya, sutta maya panya. Ketika kita sudah mulai berpikir, menganalisa, itu kita masuk di cinta maya panya. Nah, panya yang dimaksud di dalam apa namanya Arya Atangika Magga, untuk bisa kita melaksanakan ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, tentunya kita harus punya pandangan benar dulu kan. Yang dimaksud dengan ucapan benar itu apa? Yang dimaksud dengan penghidupan benar itu apa? Yang dimaksud dengan perbuatan benar itu apa? Itu kan panya yang tahap awal, setamanya panya ini kan. Makanya kenapa panya harus ada pandangan benar ini ada dulu nomor 1. Kalau kita sudah punya pandangan benar, otomatis pikiran kita pun juga akan benar. Orang yang mempunyai pandangan benar, pikirannya cenderung akan benar. Tapi kalau orang yang punya pandangannya salah, pikirannya pasti salah. Seperti itu. Nah, setelah punya pandangan dan pikiran benar, maka ucapannya dia akan benar. Ucapan benar, perbuatannya juga benar. Tapi di sini saya katakan belum sempurna ya, masih tataran. Jadi urut-urutan ini masih berupa tataran awal. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan sekarang mencoba untuk memberikan ulasan mengenai masing-masing dari Arya Atangika Magga. Kita sering mendengar kata samadhi, pandangan benar. Tentunya kita harusnya secara kritis mempertanyakan juga, indikator pandangan benar itu apa? Apakah cuma mengetahui bahwa, kalau namanya membunuh itu melanggar sila, itu menghasilkan karma buruk, berarti saya sudah punya pandangan benar. Ternyata tidak demikian, Ibu, Bapak, dan saudari-saudara sekalian. Indikator pandangan benar, kalau dalam artian yang kritis, itu ada beberapa. Yang pertama, jika seseorang itu benar-benar dapat menembus mengetahui bahwa kehidupan ini sesungguhnya itu dipengaruhi oleh 3 cara umum, tilakana. Apa itu? Anicca, dukkha, dan anatta. Anicca, dukkha, dan anatta. Anicca, ketidakkekalan. Dukkha, bahwa segala yang tidak kekal itu otomatis karena silih berganti menimbulkan ketidakpuasan, itu penderitaan, dukkha. Kemudian anatta, tidak ada inti, ya, tidak ada atta yang kekal. Nah,
Kemudian indikator yang kedua, dia sudah dapat melihat mengenai kebenaran Arya, kebenaran mulia. Nah, kalau kebenaran Arya atau kebenaran mulia itu kan kita ada dalam Cataruk Arya Sacani ya. Jadi hukum 4 kesunyataan mulia. Hukum 4 kesunyataan mulia itu ada 4. Yang pertama kan duka saca. Duka saca jadi kebenaran mulia mengenai adanya duka. Bahwa hidup ini tidaklah kekal, selalu silih berganti. Suka dan duka tumbuh padam. Itu duka. Ya, duka saca. Kemudian duka samudaya saca. Apa itu? Kebenaran mulia yang kedua bahwa penyebab daripada semua ini apa? Tanha. Karena ada nafsu keinginan. Jadi yang pertama tadi kan adanya duka saca, kemudian duka samudaya saca. Penyebabnya adalah tanha. Setelah duka samudaya maka muncul duka niroda. Apa itu duka niroda? Lenyapnya duka. Jadi ada duka. Sebabnya ini loh. Dan ini bisa dilenyapkan. Nah, setelah ini bisa dilenyapkan, maka akan timbul pertanyaan, kalau kita mengetahui ini bisa dilenyapkan, caranya gimana? Makanya ada duka maga saja, jalan menuju lenyapnya duka. Nah, pandangan benar itu kalau kita dapat mengetahui mengenai kebenaran Arya ini. Bukan secara teori ya, yang kita lakukan ini masih secara teori. Ya. Nah, itu indikator yang kedua. Yang pertama tadi adalah mengenai tilakana, 3 cara umum. Yang kedua mengenai hukum 4 kesunyataan mulia. Kemudian yang ketiga mengenai hukum kama. Dia harus dapat memahami mengenai hukum kama. Pandangannya baru menjadi benar. Dan yang terakhir, Ibu Bapak dan saudari-saudara sekalian, dalam salah satu indikatornya adalah dia mengetahui mengenai patijak samupada. Patijak samupada itu hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Ada 12 faktor patijak samupada. Secara singkat, 12 faktor patijak samupada itu, ini lagi-lagi ya, sesuai dengan yang tadi saya sudah katakan di awal, tujuan saya membahas ini pada hari ini adalah untuk memberi pengenalan singkat, sehingga kita dapat mengetahui secara garis besar, supaya muncul ketertarikan, dan setelah ini kita bersemangat untuk mencari tahu lebih dalam lagi, sehingga dapat kita praktikkan. Kita sering mendengar 12 faktor patijak samupada. Terus kita buru-buru berpikir, itu mau menghafalinya bagaimana? Sebenarnya itu merupakan sebuah rangkaian yang kalau kita perhatikan urut-urutannya, kita maka akan lebih mudah sekali, bukan hanya sekadar mengingat, tapi juga dapat melakukan mirroring ya, proses bercermin. Ya. Jadi dikatakan oleh Sanggu dalam patijak samupada, karena adanya awija. Yang pertama itu karena adanya awija. Awija itu apa? Kebodohan batin, kegelapan. Karena adanya awija, awija pacaya sangkara. Karena adanya awija, maka menghasilkan sangkara. Sangkara itu bentuk-bentuk perbuatan. Sangkara di sini artinya bentuk-bentuk perbuatan. Awija pacaya sangkara. Karena adanya awija, maka menghasilkan sangkara, bentuk perbuatan. Sangkara pacaya winyana. Karena adanya bentuk-bentuk perbuatan, maka menghasilkan winyana. Winyana di sini gelombang kesadaran yang lahir kembali. Nah, karena adanya winyana, gelombang kesadaran yang kelahiran kembali ini, maka winyana, pacaya, nama dan rupa. Nama dan rupa itu kan rupa badan jasmani, nama unsur batin ada 4. Yaitu apa? Pikiran sangkara, winyana kesadaran, sanya persepsi, dan wedana perasaan. Kemudian nama dan rupa, pacaya, salayatana. Salayatana itu 6 landasan indria. Karena kita terlahir sudah punya nama rupa, maka kita mempunyai 6 landasan indria. 6 landasan indria itu adalah panca indera, ditambah 1 indera lagi yaitu pikiran. Panca indera kita tahu mata, indera penglihatan, hidung, indera penciuman, mulut, indera pengecapan, telinga, pendengaran, dan badan jasmani. Kemudian yang keenam inderanya itu adalah dari salayatana, indera yang keenam adalah pikiran. Nah, dari 6 landasan indria atau salayatana tadi, salayatana pacaya pasa. Karena kita punya indria, maka akan terjadilah kesan, kontak dengan objek. Jadi ada objek karena kita punya indria, maka pada waktu indria tadi bersinggungan dengan objek, entah mata yang melihat, hidung yang mencium, mulut yang mengecap, atau pikiran kita yang berkelana, maka terjadilah pasa, kontak. Ya. Nah, dan maka tadi dikatakan salayatana pacaya pasa. Oke. Nah, kemudian dari pasa kontak ini masih belum muncul wedana. Nah, dari pasa inilah pasa pacaya wedana, muncullah perasaan. Mungkin ada merasa dingin, merasa pedas, merasa manis dan sebagainya. Baru perasaan wedana saja. Ya. Dari wedana inilah
yang kemudian muncul Vedana Pacaya Tanha. Tanha itulah yang disebut dengan nafsu keinginan. Ini yang akan menjadi bahan bakar kita untuk terjebak di dalam samsara. Nah, karena dari Vedana Pacaya Tanha, maka setelah sudah tanha, otomatis ini akan alamiah berlanjut. Tanha Pacaya Upadana. Upadana itu apa? Kemelekatan. Nah, dari upadana kemelekatan, pacaya, bahwa. Bahwa adalah proses kelahiran kembali, karena bahan bakarnya sudah ada. Ya, bahan bakarnya sudah ada. Nah, dari bahwa pacaya, jati. Jati itu kelahiran kembali. Kalau sudah lahir kembali jati, otomatis jati, pacaya, jara marana. Jara marana, usia tua dan kematian. Ini terus berputar terus nih. Jadi tadi 12 tadi mulai dari awija, 1. Awija pacaya sangkara, nomor 2. Sangkara pacaya winyana, nomor 3. Winyana pacaya nama rupa, nomor 4. Nama rupa pacaya salayatana, salayatana nomor 5. Salayatana atau 6 landasan ini dia pacaya pasa, kesan atau kontak. Ya, pasa pacaya vedana, vedana perasaan. Vedana perasaan pacaya tanha, nafsu keinginan. Tanha pacaya upadana, kemelekatan. Upadana pacaya bahwa. Bahwa pacaya jati, dan jati pacaya jara marana. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, perlunya kita untuk mengetahui ini secara singkat, walaupun baru sebatas teori, karena kita tadi saya sudah katakan bahwa kita masih pada Sutta Mayapanya dan Cinta Mayapanya, belum di bawah nama Mayapanya. Tetapi paling tidak, setelah kita mengetahui teori ini, kita dapat mulai belajar lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Oh, ternyata seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau menghentikan, kita harus waspada nih, urut-urutannya ini kita harus tahu. Nah, ini adalah samadhiti, pandangan benar, Ibu, Bapak, dan saudari-saudara sekalian. Kalau kita mempunyai pandangan benar yang seperti ini, otomatis pikiran kita pun pasti akan benar, kan? Makanya setelah samadhiti, muncul yang namanya sama sangkapa, pikiran benar. Pikiran benar itu adalah pikiran yang bebas dari loba, dosa, dan moha. Seperti itu. Oke? Nah, kalau pandangan kita ini sudah benar, pikiran kita benar. Kalau pikiran kita benar, yang kita ucapkan ini kira-kira adalah ucapan yang salah atau tidak? Kemungkinannya kecil. Ya, kemungkinannya kecil. Ucapannya pasti akan yang lebih baik dari yang sebelumnya yang kita nggak ketahui. Ini kalau kita bicara, kita sebagai sama-sama putu jana, orang awam yang belum mencapai kesucian ya. Jadi proses yang kita lakukan ini belum proses menuju kesucian, tapi proses untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Nah, jalan bekerjanya Arya Atangika Magga itu juga demikian. Pandangannya kita lebih baik dari yang kemarin, maka pikiran kita akan lebih baik. Pikiran kita lebih baik, ucapan kita akan lebih baik. Ucapan kita lebih baik, otomatis perbuatan kita akan lebih baik. Perbuatan kita lebih baik, penghidupan kita akan lebih baik. Penghidupan kita lebih baik, usaha kita akan lebih baik. Ya, usaha kita lebih baik, otomatis kesadaran penuh kita akan lebih bagus. Kesadaran penuh kita lebih bagus, samadhi kita akan lebih bagus. Samadhi kita lebih bagus, itu akan membawa pada pandangan benar kita lebih tinggi lagi. Pandangan benar kita naik tingkat, otomatis pikiran benar kita juga akan naik tingkat. Pikiran benar kita naik tingkat, ucapan kita juga akan naik tingkat. Terus begitu, Ibu Bapak, dalam proses kita ini. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, sama waca. Sama waca atau ucapan benar. Ucapan benar di sini itu ada indikatornya. Apa saja ucapan benar itu? Yang pertama adalah tidak berbohong. Kita semua pasti tahu tidak berbohong ya. Tidak mengucapkan sesuatu yang bukan sebenarnya. Itu pengertian tidak berbohong. Lalu yang kedua, tidak berlidah bercabang. Tidak berlidah bercabang ini mulai dari tidak mengadu domba. Kalau memfitnah itu masuk berbohong ya. Karena memfitnah itu kan kita menceritakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Memfitnah kan begitu kan? Itu masuk berbohong. Tapi kalau mengadu domba, itu kita berbicara sebenarnya, tapi punya tujuan untuk mengadu domba. Jadi membuat orang lain itu menjadi jauh. Jadi kita punya teman A sama B. Si A ini memang betul melakukan sesuatu terhadap si B tanpa sepengetahuan B. Terus kita bilang sama si B, si A itu begini-begini loh. Yang kita omongkan ini benar. Si A memang melakukan itu. Tapi niat kita ini sebenarnya adalah membuat supaya A sama B ini saling bermusuhan, menjadi jauh. Itu namanya mengadu domba. Ya, tapi bisa juga kita sengaja melakukan makanya disebut dengan lidah bercabang bukan mengadu domba. Kita melakukan sesuatu yang untuk membuat supaya kita itu menjadi bagus di mata orang. Ya. Padahal itu sesuatu yang baik, tapi kita ngomong itu sesuatu itu. Ini juga bukan hal yang baik.
Kemudian setelah berbohong, berlidah bercabang, maka kemudian yang ketiga adalah tidak berucap kasar dan juga tidak omong kosong. Berucap kasar ya kita ucapan-ucapan makian, ucapan-ucapan yang tidak pantas atau yang menyinggung perasaan orang. Sedangkan kalau omong kosong ya termasuk gosip atau berbicara melebihi ya dari yang melebihi dari apa yang kita tahu, jadi berlebihan ya, ditinggi-tinggikan dan sebagainya. Itu kategori dari ucapan benar sama waca. Kemudian yang keempat adalah sama kamanta, perbuatan benar. Terdiri atas pembunuhan, tidak membunuh, tidak mencuri, dan juga tidak berbuat asusila. Kemudian yang kelima dari Arya Tangika Magga adalah sama ajiwa. Sama ajiwa itu adalah penghidupan benar, yang tadi saya sudah katakan. Penghidupan benar di sini ada dua kelompok. Kalau kita lihat dari sisi objeknya, ya, kalau kita misalnya berjualan, kita tidak menjual manusia, satu. Kita tidak menjual daging dari makhluk yang dibunuh. Kemudian kita tidak menjual senjata, racun, dan barang madat. Itu dari sisi objek. Kalau dari sisi aktivitasnya, kita menghindari penipuan, pencurian, kecurangan, dan penujuman. Ya, jadi pencurian, kecurangan, penipuan, dan yang keempat penujuman. Penujuman bukan termasuk penghidupan yang benar. Oke, kita sudah bicara 5 dari Arya Tangika Magga. Ya, yang 2 pertama dari sisi panya, yang 3 yang berikutnya adalah sisi sila. Sedangkan 3 yang terakhir ada dari sisi bawana, yaitu sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Sama wayama usaha yang benar itu berkaitan erat dengan cataru sama padana tadi. 4 usaha yang benar. Min plus plus. Anurakana padana. Mencegah hal buruk yang belum kita lakukan supaya jangan sampai dilakukan. Anurakana padana. Yang kedua, pahana padana. Hal buruk yang sudah kita lakukan atau sedang kita lakukan sekarang, hentikan, stop. Kemudian sangwara padana. Hal baik yang belum pernah kita lakukan, tumbuhkan itu supaya dia bertumbuh, tumbuh. Lakukan. Sangwara padana. Sedangkan bawana padana itu adalah mengembangkan hal baik yang sudah pernah kita lakukan atau sedang kita lakukan sekarang, kembangkan supaya kualitasnya semakin baik. Itu adalah usaha benar, daya upaya benar yang perlu kita lakukan, pengerahan upaya benar yang perlu kita lakukan adalah seperti itu di dalam sama wayama. Kemudian berikutnya adalah sama sati. Yang ketujuh adalah sama sati. Sama sati di sini adalah kesadaran penuh yang benar, kaitannya dengan cataru satipatthana. Jadi kesadaran penuh objeknya terhadap badan jasmani. Bagaimana kita memperhatikan badan jasmani. Kemudian wedanupaksana terhadap perasaan. Cita nupaksana terhadap batin. Kemudian dhammanupaksana terhadap fenomena-fenomena dhamma, faktor-faktor mental dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sama samadhi. Sama samadhi di sini seringkali orang terjemahkan sebagai konsentrasi. Ya, sebenarnya samadhi itu bukan konsentrasi, tetapi kak samadhi itu adalah jadi saya berikan sebuah gambaran ya, yang menurut saya ini analoginya sangat cukup baik, dan saya pribadi saya setuju dengan analogi ini. Jadi seperti ketika kita itu sedang berjalan di atas tali, jadi ada 2 gedung ya, 2 gedung tinggi ya, satu di sini seperti kayak kedua tangan saya ini ya. Terus kemudian di antara kedua jari saya ini ada tali. Nah, orang ini disuruh jalan meniti tali ini. Nah, ketika orang berjalan di atas tali itu, apakah dia berkonsentrasi pada talinya saja? Tidak. Ketika dia berjalan di atas tali itu, maka dia harus menjaga betul-betul keseimbangan. Keseimbangan apa saja? Keseimbangan tubuhnya, keseimbangan langkah kakinya, terus juga dia mempunyai perhatian terhadap tali yang dia injak. Dia juga akan betul-betul menyadari, punya kesadaran penuh terhadap angin yang sedang berhembus, ya. Dan dia akan mengindahkan, alias tidak akan memperdulikan kondisi-kondisi lain yang tidak ada hubungannya dengan jalan dia di atas tali ini. Jadi ketika andai kata di bawah ada orang-orang bersorak-sorai dan sebagainya, dia nggak boleh perhatikan tuh. Kalau dia perhatikan tuh dia akan jatuh. Betul ya? Jadi dia ketika dia jalan di atas tali tadi, dia harus jalan itu dengan kesadaran penuh,
di mana kesadaran penuhnya bukan pada satu titik, tapi pada segala hal yang terjadi di sekitarnya, yang ada hubungannya dengan tujuan yang hendak dia lakukan. Jadi kira-kira sama seperti itu. Itu mirip juga ketika kita melakukan meditasi, apakah duduk ataupun berjalan, atau kita melakukan satipatthana dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika berbicara seperti ini, ketika kita bekerja, ketika kita makan, itu kita sebenarnya diminta untuk kesadaran penuh itu benar-benar memperhatikan tuh apa yang sedang terjadi. Kita perhatikan pada apa yang sedang terjadi. Dan yang kita perhatikan di situ sebenarnya objeknya adalah batin kita. Batin kita. Jadi ketika kita berbicara, kita bukan memperhatikan hanya bicara kita, tapi batin kita itu ketika kita sedang berbicara, batin kita itu ngapain? Apakah muncul tinggi hati, apakah muncul macam-macam fenomena, itu diperhatikan. Ketika pada waktu meditasi duduk, memperhatikan napas, keluar masuknya napas, gitu kan, memperhatikan keluar masuk napas, nanti muncul apa namanya bentuk-bentuk pikiran, disadari, oh ini seperti ini. Jalan pun juga demikian. Nah, kira-kira sama-sama itu seperti itu gambarannya. Nah, Ibu Bapak dan saudari-saudara sekalian, setelah tadi secara singkat saya sudah sampaikan mengenai urut-urutan dari 7 pokok sayap-sayap kebangunan Dhamma. Bodhi itu kebangkitan, Paggiya itu sayap-sayap, jadi Bodhi Paggiya Dhamma itu adalah sayap-sayap kebangkitan Dhamma. Itu adalah istilah yang diberikan untuk 7 pokok ajaran Sang Buddha. Maka kita akan mencoba untuk flashback kembali ke depan. Kita perhatikan, ketika kita melihat bahwa kalau kita melaksanakan kesadaran penuh terhadap 4 objek, 4 landasan tadi, badan jasmani, perasaan, batin, dan juga fenomena-fenomena dhamma, faktor-faktor mental, maka kita dapat mengetahui di situ bahwa kita akan mempunyai kesadaran yang bertumbuh, ya, kesadaran yang bertumbuh. Kalau kesadaran penuh kita itu tumbuh dengan baik di situ, maka nanti kita akan menemukan yang berikutnya. Ketika kita mengamati kehidupan kita, kita akan melihat, oh iya ya, ternyata ini adalah hal-hal buruk yang selama ini mungkin kita nggak tahu. Kita melakukan itu, kita pikir, bahkan mungkin kita nggak berpikir. Ada dua ya, ketika kita melakukan sesuatu, kita berpikir bahwa itu buruk, ada juga mungkin kita nggak punya perhatian ke situ. Jadi kita nggak pernah mikirin apakah itu baik atau tidak. Kita nggak mencoba untuk menilai apakah itu baik atau tidak. Tapi kalau sekarang kita belajar dengan kesadaran penuh, maka kita akan mulai muncul sebuah kesadaran pada waktu ketika kita melakukan sesuatu, itu kita dapat belajar untuk mulai menganalisa, wah ini ternyata di sini faktor-faktor batin saya yang bekerja tidaklah baik. Nah, pada saat itu, maka ketika kita masuk pada Cattaro Samappadhana, usaha yang benar, ketika kita tahu bahwa, oh ini adalah hal yang tidak baik, yang sudah saya lakukan, atau yang bahkan saat ini sedang saya lakukan, saya akan hentikan. Karena kita sudah punya kesadaran penuh yang lebih baik. Bukan berarti kesadaran penuh yang sudah baik ya, jadi saya menggunakan istilah yang lebih baik. Karena kita semua ini masih putu jana, jadi kita hanya berusaha menjadi lebih baik dulu. Ya, jadi buru-buru jangan ngomong mengenai kesucian, itu masih jauh sekali. Kita bisa lakukan sekarang adalah berjuang di jalan ini untuk membuat lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik terus. Sehingga ketika kita melihat ke belakang, kita bisa melihat apa namanya ada kualitas yang sudah kita pupuk selama ini yang membuat kita itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, kalau kita berhasil melakukan itu, maka kehidupan kita ini tidak sia-sia, bukan hanya sekadar lewat, tapi kita melaluinya dengan mengisinya dengan kualitas yang baik. Nah, setelah kita mengetahui, oh ini adalah hal yang tidak baik, kita hentikan. Nanti juga kita akan bisa melihat juga ada hal-hal tidak baik yang mungkin belum kita lakukan, jangan dilakukan seperti itu. Nah, sebaliknya kita juga bisa melihat, oh ini loh sebenarnya hal baik yang sebenarnya sudah pernah saya lakukan, tapi luput dari perhatian saya untuk saya kembangkan. Dan juga ada hal-hal baik yang mungkin belum kita lakukan, setelah kita menyadari itu sebenarnya hal yang baik ya, tapi saya selama ini belum sempat melakukan itu, lakukan. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini dijalankan dengan baik, maka ketika kita masuk pada yang Cattaro Iddhipada, kita otomatis nanti akan juga bisa memunculkan canda.
ya dalam kehidupan kita. Kita bisa memunculkan canda, kita melakukan kehidupan kita itu akan lebih gembira dan puas dengan hasilnya. Apakah hasil tersebut dalam tataran umum tidak memuaskan, tapi kita karena kita gembira melakukan itu, kita bisa merasa puas. Ya ini adalah pencapaian saya untuk saat ini, nggak apa-apa. Kita akan berjuang untuk lebih baik lagi seperti itu. Dan ada faktor di sini adalah faktor wirya, ya kegigihan juga. Nah, dari situ nanti berentet ke Panji Indriani, Pancabala, kemudian Sabta Bojangga, ya. Nah, Arya Atangika Maga itu jalan mulia berunsur 8 yang dirumuskan oleh Sang Buddha dengan urutan mulai dari samaditi, samaditi pandangan benar. Itu sangat penting sekali bagi kita untuk bisa mempunyai pandangan yang benar. Karena ketika kita mempunyai pandangan yang benar, maka kita tidak tersesat dalam pemahaman-pemahaman. Nah, kembali ke tadi mengenai yang sama samadhi. Kita mungkin mengenal istilah yang namanya sati sampajana. Sati sampajana, sati kesadaran penuh, sampajana itu berpemahaman apa adanya, berpemahaman murni. Jadi tidak terdistorsi, tidak bias, tidak keliru. Contohnya begini. Ketika kita, ini kasih contoh yang sederhana sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sehari-hari kita seringkali berpikir bahwa yang kita lakukan itu sudah benar. Nah, kalau kita punya kesadaran yang penuh, ya kita punya kesadaran penuh, ditambah lagi dengan tadi kita sudah ada bekal yang pandangan benar, nanti kita akhirnya menemukan bahwa ternyata yang selama ini kita anggap benar itu enggak juga ternyata. Ada hal-hal tidak baik yang menyertainya. Nah, dari situ kita akan tahu, oh ternyata berarti pemahaman saya selama ini itu keliru loh. Tadinya saya berpikir kalau saya begini, itu akan begitu, gitu kan. Oh, ini ternyata keliru. Nah, kalau seorang yang punya sati sampajana, itu dia tidak akan jatuh dalam pemahaman-pemahaman keliru seperti itu, karena sudah penembusan. Nah, kita masih belum ya, kita baru berusaha untuk menuju ke sana. Begitu Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah, untuk pandangan benar tadi saya ulangin, supaya kita bisa punya pandangan benar, patokannya itu adalah kita harus bisa mencocokkan apakah itu sudah sesuai dengan 3 corak umum yang pasti melandasi kehidupan kita, anicca, dukkha, dan anatta. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kita berpikir ini sudah benar, tapi ternyata di situ ada faktor atta. Atau ada faktor bahwa kita berpikir bahwa itu bukan anicca, tapi itu nicca, misalnya itu kekal. Misalnya begitu. Demikian pula juga dengan anicca, dukkha, dan anatta dukkha. Kita berpikir, wah ini akan bisa terus, dan sebagainya. Padahal kita nggak sadar bahwa segala sesuatu itu adalah dukkha. Kan ada sabbe sangkara anicca, sabbe sangkara dukkha, dan sabbe dhamma anatta. Ya, jadi kira-kira demikian Ibu Bapak dan saudari-saudara sekalian yang saya dapat sampaikan secara singkat pengenalan kita terhadap 7 pokok ajaran Sang Buddha yang kita sebut dengan Bodhipakkhya Dhamma atau sayap-sayap kebangkitan Dhamma. Masih ada waktu, silakan jika ada yang mau bertanya. Jika memang saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Jika tidak, maka saya nanti akan menyampaikan juga tidak bisa menjawab. Ya, silakan Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, Sotiotu, Pak Ongko. Ya, pagi Ibu Rita. Ya. Terima kasih atas sharing damanya. Maaf kalau secara teknis kami kurang kurang baik hari ini. Oh, tidak. Sebenarnya Ya. kalau tadi itu sepertinya kesalahan bukan pada host. Saya ini terus terang jujur, kalau mengisi melalui online sudah pernah beberapa kali. Tapi selama ini memang tidak pernah menggunakan screen. Oh ya. Nah, baru tadi pagi saya kepikir, wah saya kan akan membacakan suta. Itu kalau saya baca, kayaknya kok umat belum tentu afdol gitu ya. Kalau ada tertulis mungkin lebih enak. Makanya saya langsung segera susun tuh di di komputer. Nah, cuman saya baru ingat, iya, saya juga nggak ngerti cara share-nya. Jadi bukan kesalahan di Ibu. Ya. Saya mohon maaf Ibu. Ya, cuma gini Pak, itu tadi memang ini ya sayap-sayap kebangkitan Dhamma itu kita baru maksudnya terbuka secara semua cakupan tentang pembelajaran Dhamma. Kadang-kadang saya juga mikir gini, terus-terusan setiap minggu dengerin Dhamma, tapi kita ingin tahu sampai di mana sih sebenarnya pembelajaran Dhamma.
yang kita apa itu yang saya pelajari kan gitu. Ya. Sebenarnya saya tertarik mungkin kalau ada mungkin kita sebagai atau saya pribadi ya maunya itu bikin kayak framework gitu loh Pak. Framework Dhamma. Jadi sebenarnya apalagi dari 37 tadi atau dari 7 tadi itu kita sebenarnya yang mana dulu yang yang kita mau pelajari gitu. Itu kayak apa Pak? Mungkin masukannya dari Pak. Iya. Pertanyaan bagus, Bu. Itu sama juga dengan ada orang yang sempat tanya juga kalau dari Jalan Mulia unsur 8 itu mana duluan yang dijalankan. Nah, kalau misalnya di Sep-Sep Kebangkitan Dhamma dari 37 atau dari 7 pokok kelompok itu mana duluan yang dijalankan. Sebenarnya kalau menurut saya itu kita ngikutin urutannya saja, Bu. Kalau mau ngomong urutan, Bu ya, kita ngikutin urutannya saja. Yang pertama kali itu adalah dari 4 landasan kesadaran penuh, Cataru Satipatthana. Tetapi menurut saya, Bu ya, itu nggak bisa juga kita mengatakan harus mulai dari nomor 1. Karena kita ketahui kan bahwa dalam Arya Tangika Magga yang nomor 8 itu apakah itu nggak dijalankan? Masa kita kesadaran penuh dulu? Kan tidak. Jadi Dhamma ajaran Sambuddha itu seringkali itu sifatnya itu seperti kayak spiral gitu Bu ya, seperti kayak lingkaran yang naik ke atas ya. Nah, saya sangat senang sekali memberikan sebuah analogi yang saya terima. Menurut saya ini sangat bagus. Tadi yang saya gambarkan di dalam Arya Tangika Magga. Jadi tahapan pertama kita harus punya pandangan benar dulu. Ibaratin kayak nyetir mobil, saya bawa becak, Bu. Saya bawa becak, terus Bu Rita nanya begitu saya, Pak Ongko lagi ngapain? Saya lagi mengendarai mobil, begitu. Kan keliru banget ya, Bu ya. Jadi untuk bisa disebut saya mengendarai mobil, saya harus tahu yang namanya mobil itu apa, begitu nggak? Nah, jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus tahu yang benar itu bagaimana, gitu kan? Nah, makanya dalam Arya Tangika Magga, pertama kali kita harus punya pandangan benar. Pandangan benar ini kita jangan punya pikiran mulu-mulu. Wah, tadi pandangan benar itu kan indikatornya kan ternyata berat ya. Punya pandangan benar itu baru disebut punya pandangan benar itu kalau dia sudah menembus yang namanya 3 cara umum, anicca, dukkha, anatta. Kalau dia sudah melihat 4 kebenaran Arya, kalau dia sudah menembus mengenai pemahaman hukum kama, kalau dia sudah mengetahui mengenai 12 faktor Paticcasamuppada. Nah, kalau kayak gini kan sudah jadi orang suci semua kan gitu, Bu ya. Padahal tidak demikian. Maksudnya adalah di tahapan awal seperti tadi tahapan daripada Panya ada Sutta Maya Panya. Sutta Maya Panya itu jadi kita belajar dulu secara teori seperti yang kita lakukan sekarang. Kita belajar teori dulu kan. Nah, teori awal yang pertama kali kita lakukan ya kita belajar otomatis dari Sambuddha. Karena kita kan umat awam, kalaupun kita nanti mencapai kesucian, kita disebut sebagai sawaka kan, sawaka Buddha. Jadi orang yang mencapai kesucian karena mengikuti ajaran Sang Buddha. Betul tidak? Nah, atas dasar itulah, ketika kita belajar teori ini, kita perlu mengetahui dahulu, yang dimaksud dengan pandangan benar itu apa sih? Oh ini loh. Nah, dari mengetahui pandangan benar ini, maka kita kemudian nggak bisa berhenti di situ. Ya, setelah kita mengetahui ini pandangan benar, kan muncul pada waktu kita mengetahui, oh yang benar itu seperti itu. Pikiran kita kan benar otomatis. Untuk tataran itu Bu ya, tataran itu belum tataran kesucian. Nah, begitu pikiran kita benar seperti itu, kita kan pasti ingin mempraktikannya. Ketika kita mempraktikannya, praktik kita itu akan lebih baik ketimbang sebelumnya yang kita belum mengetahui. Tadinya misalnya, tadi kita bicara katakanlah misalnya ucapan benar. Ternyata ucapan benar itu bukan cuma tidak berbohong, ternyata juga tidak berlidah bercabang. Terus mungkin berlidah bercabang tidak kita lakukan karena ini cukup ekstrim misalnya ya. Kita pantang mengadu domba kan, memfitnah orang, berbohong juga kita pantang. Tapi mungkin kita melakukan yang dua hal terakhir yang masuk dalam ucapan tidak benar. Apa itu? Omong kosong sama ucapan kasar. Nah, setelah kita mengetahui karena kita dapat pandangan benar bahwa ternyata loh, hati-hati bahwa kalau kita itu gosipin orang atau ngomong yang berlebihan atau kita misalnya mengumpat gitu kan, walaupun ngumpatannya mungkin menurut kita cukup halus. Misalnya kita ketemu dengan orang kita bilang gini, waduh kamu ya, itu kan sebenarnya ucapan kasar. Kita nggak sampai keluar kebun binatang misalnya begitu ya. Tapi kita tahu, wah ternyata itu adalah ucapan kasar. Nah, karena kita sebelumnya punya pandangan benar, otomatis nanti pikiran kita kan berusaha, wah selama ini kalau saya berucap begitu saya nggak mau lakuin lagi, saya akan mencoba mengendalikan itu. Oke? Nah, begitu kita mengendalikan ucapan yang benar ini, kita kan otomatis kan muncul juga di dalam batin kita sebuah kendali yang lain. Wah,
Kalau saya ucapan sudah saya kendalikan, masa perbuatan saya tidak saya kendalikan? Begitu kan? Padahal kan kalau perbuatan benar itu kan lebih mudah. Kan ini ada 3, tidak membunuh, tidak mencuri, terus kemudian juga tidak berbuat asusila. Nah, tetapi setelah kita melihat bahwa oh iya saya sudah tahu sekarang ini yang dimaksud dengan perbuatan benar itu begini, ucapan benar itu begini, penghidupan benar itu begini, ya. Setelah kita mengetahui itu, ternyata kalau kita hanya berhenti sampai di situ, ya kualitas kita akan stagnan di situ. Nah, makanya ada yang tadi yang dimasukkan di dalam 7 pokok ajaran itu, ada namanya yang kayak Nupasana, Weda Nupasana, Cita Nupasana, Dhamma Nupasana, gitu kan, yang Cataru Satipatthana itu. Terus kemudian ada lagi di Cataru Samapadana, yang Anurakana Padana, Pahana Padana, Samvara Padana, Bawana Padana, Min plus itu, nantinya akhirnya itu menjadi kontrol. Ketika kita mengingat itu, dalam proses pelaksanaan kita sehari-hari pun kita langsung ingat, iya ya, ternyata kalau saya cuma sampai sini itu nggak cukup, harus muncul kesadaran lagi yang lebih baik. Ya, jadi artinya kita akan lebih halus, lebih halus, lebih halus. Awal-awal mungkin yang dapat ditangkap oleh indria kita, dalam batin kita bisa menangkap ini loh perbuatan jahat kita. Mungkin yang kasar-kasar dulu. Tapi nanti perlahan-lahan kita akan mendapatkan pertama yang mungkin yang kasar sekali. Saya pernah kasih perumpamaan itu kalau analogi ini mungkin sederhana sekali, belum tentu mencerminkan yang sebenarnya, tapi sebuah gambaran. Misalnya gini, orang yang sebelumnya tidak melakukan latihan kesadaran penuh, ya, tidak melakukan latihan kesadaran penuh, ketika dia marah, ada orang yang katakanlah memaki-maki dia, maka dia akan membalasnya bukan cuma dengan maki-maki, mungkin dia akan pukul orang itu. Ketika dia mulai berlatih lebih bagus lagi, ada orang maki-maki dia, mungkin dia hanya memaki tapi tidak sampai memukul, karena dia sadar begitu dia mau memukul, dia sadar itu menyakiti orang, tapi dia masih maki-maki. Jadi masih menyakiti kan selalu melalui ucapan. Nanti ketika dia berlatih lebih bagus lagi, ketika ada orang memaki-maki dia nggak lagi memukul, nggak lagi memaki, tapi di pikirannya masih ada kemarahan. Ah, orang ini ya, gitu. Tapi nggak sampai dia memaki. Tapi masih ada kemarahan, berarti kan masih ada perbuatan buruk kan dalam pikirannya dia. Nah, nanti kalau dia berlatih lagi, kesadaran lebih baik lagi, pada waktu ketika ada orang memaki-maki, pikiran buruk nggak muncul, tapi muncul sebuah kesadaran. Oh ya, dia memaki, mungkin ada kesalahan dari pihakku. Andai kata nggak ada kesalahan dari pihakku, ini sebenarnya bermanfaat buat aku bisa melatih kesabaranku. Misalnya begitu. Tapi ini semua adalah teori, Bu ya. Ya, baru bisa menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita kalau kita mau gunakannya sebagai praktik dalam keseharian. Makanya tadi ketika saya mengutip Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha kan kalau di dalam sutta itu seringkali ada kata-kata yang begitu presisi diulang-ulang oleh beliau ya. Nah, ini kan kalau di sini saya ulang kata-katanya kan begini. Kalian harus dengan sepenuhnya pelajari, pupuk, kembangkan, dan terus-menerus dipraktikkan. Jadi pertama kita ini sekarang ini yang kita lakukan adalah kita sedang mempelajari. Harus pelajari. Pelajarinya tapi dengan sepenuhnya pelajari. Setelah kita pelajari, maka kita harus pupuk. Supaya yang kita pelajari itu, kalau pupuk di sini itu artinya kita pertahankan. Jangan sampai yang kita pelajari itu melorot pengetahuan kita. Ya misalnya cara memupuk kita dengan pelajaran yang kita dapatkan ini apa? Cara memupuknya itu dengan mengulang. Ini salah satu metode yang saya gunakan. Jadi ketika pada waktu hari Uposatha, saya biasanya meluangkan waktu lebih banyak di pagi hari untuk mengulang. Waktu saya buat spare lebih banyak, itu saya punya kesempatan mengulang kembali itu Bodhibagya-dhamma. Kalau yang hari-hari biasa biasanya kan hanya baca sutta dan sebagainya. Nah, jadi ini cara kita memupuk. Apa yang sudah kita dapat itu jangan kemudian jadi menurun, karena yang kita dapat ini masih belum yang bagus. Baru tataran awal. Nah, kalau ini aja nggak kita pupuk, turun dia. Terus kapan kita naik tingkatnya kan gitu. Jadi habis kita pelajari, pupuk. Nah, setelah sudah kita pupuk, ini nggak boleh berhenti. Kalau kita berhenti di sini berarti kita stagnan. Makanya dikatakan yang sepenuhnya harus dipelajari, lalu dipupuk. Pupuk ini berarti dipelihara. Setelah itu apa? Kembangkan. Berarti harus apa? Naik ke level yang lebih tinggi. Ya, setelah mengembangkan, jangan lupa ditambah lagi oleh Sang Buddha. Dan terus-menerus dipraktikkan. Karena kalau cuma kita pelajari, kita pupuk, kita kembangkan, tapi hanya di batin, teori saja, tapi dalam praktik nggak kita lakukan, nanti kita bisa salah persepsi lagi, kita nggak bisa sampai jana juga. Karena nggak ada prakteknya sama sekali, hanya sebatas pengetahuan saja, seperti itu. Tapi kalau kita praktikkan, baru kita nanti bisa masuk yang dikatakan dalam urutan panya itu bawana maya panya.
Nah, ini proses kita ini berarti masih sangat jauh sekali. Tapi justru karena proses kita masih sangat jauh sekali, ya dari sekarang kita harus melakukannya. Dari sekarang kita harus melakukannya. Supaya paling tidak kalau kehidupan kita ini berakhir, kita kan nggak pernah tahu kehidupan kita ini berakhirnya kapan. Ketika kehidupan kita di kehidupan yang sekarang ini berakhir, kita sudah mempunyai celengan lah, mempunyai tabungan. Mungkin tidak sebanyak orang-orang yang lebih hebat dari kita, tapi paling tidak celengan tersebut sudah kita bina dari sekarang. Jadi gambarannya kira-kira begitu ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Silakan Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang lainnya barangkali ada yang mau bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, sambil menunggu pertanyaan sesuai dengan nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ya. Oh ada ya? Ya silakan. Saya minta izin. Kalau ini ada rekaman ini dalam bentuk PDF atau apa, tolong di-sharing yang ajaran Budi Pagi Dhamma ini. Untuk saya baca ulang, soalnya tadi saya merasa terlalu cepat, jadi terimanya bisa itu. Iya, saya kurang berapa bisa menangkap secara urut gitu. Ya. Kalau boleh. Ya. Ya, makasih Ibu. Sebagai latihan untuk saya juga untuk memupuk apa yang lagi ajarkan tadi. Ya. Terima kasih. Ibu. Ya. Jadi nanti mungkin saya akan kirim ke Bu Rita ya. Ya. Ya, saya akan kirim ke Bu Rita, nanti Bu Rita bisa share. Ya. Nah, makasih sama-sama Ibu. Jadi kebetulan Ibu ini menanyakan, tadi kan saya sempat, sebelum Ibu ini menanyakan, saya sempat bilang, baiklah sambil menunggu pertanyaan, gitu kan, saya ngomong begitu ya, terus kemudian kan terpotong. Nah, jadi saya memang bermaksud, sesuai tadi yang saya sudah katakan di awal, bahwa tujuan saya mengulang kembali pokok-pokok ajaran Sang Buddha yang kita sebut dengan Bodhipakya Dhamma ini adalah untuk merangsang, memotivasi ketertarikan ibu bapak dan saudara-saudara sekalian mengenal Bodhipakya Dhamma walaupun secara singkat. Karena ini merupakan pokok-pokok yang sangat penting sekali dan memang pokok. Jadi artinya ya udah ajaran Sang Buddha itu ya ini intinya begitu loh. Tapi nggak banyak dari kita yang mengetahui atau mau untuk belajar lebih jauh. Kebanyakan kita masih pada tataran ya sehari-hari yang penting datang ke wihara, baca parita dan sebagainya sebenarnya selesai gitu kan. Nah, karena itulah makanya tadi saya katakan sambil menunggu pertanyaan, saya akan mencoba untuk mengulang kembali poin-poinnya, ya supaya apa yang menjadi target saya pada hari ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian itu dapat menghafal, dapat mengingat itu tercapai. Ya, kita bersama-sama ya mengulang ya. 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 Jadi ada 7 pokok ajaran Sang Buddha yang kalau kita misalnya mau rumuskan. Ada yang mau coba merumuskannya kalau dalam biasa di kelas Abhidhamma itu dalam bentuk nomor telepon 4445578. Jadi 4-nya 3 kali, 5-nya 2 kali, terus 78. Jadi kalau bagi yang kepingin belajar cepat bisa begitu 444, jadi triple 4 kan? 444 55 78. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah hafal dulu 444 55 78. Kita tes 444 kan berarti kan 4 kali 3. 4 kali 3 kan 12. 5 kali 2 kan 10. 12 tambah 10 22. 22 ditambah kemudian kan 7 sama 8. 22 ditambah 7 29. Ya. 29 ditambah 8 jadi 37. Ya, jadi 37. Nah, jadi kalau apa namanya jadi 37 sudah genap. Oke, jadi 444 55 78 ya. Nah, 44 ini golongannya apa? Yang pertama, Cattaro Satipatthana. 4 landasan kesadaran penuh. Ya, mungkin kalau kesusahan hafal palinya mungkin bisa perhatikan bahasa Indonesianya. 4 landasan kesadaran penuh, Cattaro Satipatthana. Ya, tapi bagi kita umat Buddha sangat penting ya untuk bisa tetap rujukannya ke Pali, karena ada banyak sekali istilah-istilah Pali yang ternyata diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu tidak bisa presisi.
Jadi makanya itu gunanya bahasa Pali itu diciptakan ya oleh jadi bahasa Pali itu kan memang bahasa yang diciptakan untuk melestarikan ajaran Sang Buddha. Sang Buddha sendiri kan pada waktu pas ketika hidupnya kan menggunakan bahasanya kan banyak bahasa Magadha. Bahasa Pali itu apa namanya memang bahasa untuk melestarikan ajaran Buddha. Ya, jadi yang pertama Cataro Satipatthana, 4 landasan kesadaran penuh. Ya, saya nggak rinci dulu biar nggak bingung. 4 landasan kesadaran penuh. Ya, 4 landasan kesadaran penuh. Kemudian yang kedua, 4 usaha yang benar. Cataro sama padana. 4 usaha yang benar. Kemudian 4 idipada atau 4 sumber kekuatan batin. Atau ada juga menyebut 4 landasan indria pengendali. Ya, Cataro idipada. Jadi kita ulangin, Cataro Satipatthana, 4 landasan kesadaran penuh. 4 landasan kesadaran penuh. Kemudian Cataro sama padana, 4 usaha yang benar. Cataro idipada, 4 landasan indria pengendali. Nah, Cataro Satipatthana, 4 landasan kesadaran penuh. Kesadaran penuhnya terhadap apa? Ada 4. Tadi sebutnya 4 toh, 4 landasan. Berarti landasannya ada 4. Apa itu? 1, badan jasmani. Badan jasmani kita, kaya nupaksana. 2, perasaan, wedanupasana. 3, cita nupaksana, batin. 4, dhamma nupaksana, fenomena batin di sekitar kita. Ya, faktor-faktor mental dan sebagainya. Nah, ini adalah Cataro Satipatthana, 4 landasan kesadaran penuh. Kemudian yang kedua, 4 usaha yang benar. 4 usaha yang benar, Cataro sama padana. Itu ada 4. Kan 4 toh, Cataro sama padana. 4 usaha yang benar. 4 usaha yang benar ini, 4 ini apa saja? Min plus plus. Min yang pertama, anurakana padana. Hal buruk yang belum dilakukan, jangan dilakukan. Jadi nggak pernah melakukan hal buruk itu, nggak pernah membunuh, ya jangan dilakukan lah. Seperti itu. Ya. Min yang kedua, hal buruk yang sudah pernah kita lakukan, atau yang sedang kita lakukan sekarang, stop, hentikan. Jadi gampang ya. Kalau yang pertama ini yang belum kita lakukan, jangan dilakukan. Yang sudah pernah atau sedang dilakukan, stop. Jadi semua hal buruk, baik yang belum maupun yang sudah dan sedang, hentikan. Jangan dilakukan. Min-min. Sedangkan plus-plus itu adalah sangwara padana. Sangwara padana itu adalah hal baik yang belum dilakukan, lakukan. Kalau tadi yang di dalam anurakana padana kan hal buruk, jangan dilakukan, yang belum. Kalau yang di sangwara ini, hal baik yang belum dilakukan, lakukan. Ya. Kemudian bawana padana, hal baik yang sudah dilakukan, kembangkan, perkuat, kembangkan, perkuat. Ya, min-min plus-plus. Sedangkan kalau di Cataru Idipada itu ada 4, kan candi dipada, canda, semangat yang baik, bergembira. Jadi ketika melakukan sesuatu itu harus punya rasa gembira dan puas pada yang dilakukannya, sehingga bisa maksimal. Candi dipada. Kemudian yang kedua adalah wiwiri dipada. Ketika melakukan sesuatu itu harus dengan kegigihan, ya harus gigih. Kenapa harus gigih? Supaya ketika tadi kita bergembira, bersemangat untuk melakukan itu, ini nggak melorot. Karena kita punya kegigihan, begitu melorot, kegigihan ini langsung mengingatkan. Jadi kita jalan terus dengan speed yang sama. Jadi balik kita nyetir mobil, kecepatannya rata-rata 80 km, 80 terlalu kencang ya, 60 km per jam. Kita jalan 60 km per jam, terus karena kita ngantuk, bisa aja kita meleng jadi 40. Nah, kalau kita punya wirya, kita bangkit lagi, tetap menjaga kecepatan itu. Ya, sehingga dengan adanya gitu kegigihan kita terjaga. Itu wiwirya dipada. Kemudian yang ketiga, citi dipada. Ketika kita melakukan sesuatu itu harus dengan kewaspadaan, kesadaran penuh. Ya, jadi supaya kita tidak asal-asalan, tidak ngawur, tapi dengan kesadaran penuh. Dan yang terakhir adalah wimangsi dipada, wimangsa atau kearifan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu harus punya kebijaksanaan juga. Seperti itu. Nah, dengan demikian 3 dari kelompok 4 sudah kita bahas. Cataru Satipatthana, 4 landasan kesadaran penuh. Cataru sama padana, 4 usaha yang benar. Cataru idipada, 4 landasan indria pengendali atau kekuatan batin. Maka kita masuk pada yang 2 kelompok 5, ya 2 kelompok 5, Pancindriyani sama Pancabala. Isinya sama, hanya ada perbedaan arti. Jadi Pancindriyani adalah 5 indria pengendali. Ada juga yang bilang sebagai 5 kemampuan batin, idipada. Nah, Pancindriyani, 5 kemampuan batin atau 5 indria pengendali ini, pertama sada, keyakinan,
Ya. Kedua, wirya, kegigihan. 3, sati, kesadaran penuh. Kemudian samadhi, konsentrasi yang seimbang, dan panya, kebijaksanaan. Sedangkan yang terakhir pancabala 5 juga sama, ada sada, ya, keyakinan. Kemudian wirya, kegigihan, sati, kesadaran, sama persis samadhi dan panya. Lalu Satta Bojangga, 7 faktor pencerahan. 7 faktor pencerahan itu apa saja? Nah, 7 ini diurutkan. Yang pertama, 2 dan ketiga ini harus kita upayakan, yaitu sati, kesadaran penuh, sati Sambojangga. Kemudian yang kedua, Dhamma Wicayo Sambojangga, investigasi Dhamma, penyelidikan secara Dhamma. Dan yang ketiga, Wirya Sambojangga, kegigihan. Ketiganya ini harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa mencapai 4 yang berikutnya, yaitu piti, kegembiraan, pasadi, ketenangan batin, ya, samadhi, konsentrasi yang seimbang, dan UPK, keseimbangan batin. Lalu yang terakhir, jalan mulia berunsur 8, ada samadhiti, pandangan benar, sama sangkapa, pikiran benar, sama waca, ucapan benar, sama kamanta, perbuatan benar, sama ajiwa, penghidupan benar, sama wayama, usaha benar. Mirip dengan yang tadi cataru sama padana, sama sati, kesadaran penuh benar. Landasannya ada 4 di dalam cataru sati patana tadi, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah sama samadhi. Nah, jadi ringkasannya kira-kira seperti itu. Nanti ibu bapak dan saudara-saudara sekalian dicoba ya di rumah untuk mengulang ini ya, mengulang. Dan ini sangat bagus sekali. Nanti saya akan coba berikan PowerPoint-nya kepada Ibu Rita. Nanti yang butuh bisa hubungi Ibu Rita. Mungkin pertama kali bisa di-print. Biasanya kalau dulu saya di awal-awal ketika cara saya mengingat, saya itu baca, merem, baca ulang, baca, merem. Jadi lama-lama akhirnya kita ingatkan. Dan itu kalau kita ingat terus itu tuh bagus sekali ya. Tentunya nggak berhenti di situ, karena ingat kita baru pada tataran pelajari. Nah, pelajari, terus kemudian dengan kita berusaha mengingat kembali, kita memupuk kan. Nanti setelah itu harus kita kembangkan. Kita harus belajar lebih detail lagi, supaya pemahaman kita lebih presisi. Karena bisa jadi apa yang saya jelaskan pada hari ini, itu masih tataran yang sangat awal sekali. Kita perlu belajar lebih jauh lagi sehingga lebih presisi. Nah, setelah itu juga harus dipraktikkan. Ini ada yang bertanya, saya bacakan saja ya dari chat ya. Pagi Pak, kalau mendengar ajaran hari ini saya jadi takut, sebab saya banyak sekali kurangnya. Bagaimana cara mengkoreksinya supaya kesalahan saya itu tidak lahir karma buruk? Nah, Ibu, Bapak, dan saudari-saudara sekalian, seringkali ketika kita mempelajari sesuatu, memang kan muncul, waduh, kok begini ya, saya takut nih, nantinya terjadi masalah, begitu kan? Nah, sebenarnya Ibu Bapak tidak perlu merasa takut, karena sebagaimana kita ketahui kan, pernah mendengar istilah hiri dan otapa ya. Hiri dan otapa ya. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu, yang itu membuka wawasan kita menjadi tahu bahwa, oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu keliru, gitu kan? Apa yang saya lakukan selama ini keliru. Nah, kita nggak perlu menjadi takut, waduh, saya takut akibat perbuatan saya itu nanti akan begini-begini. Nggak perlu Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Mengapa? Karena kalau kita takut, maka otomatis munculnya dosa mula cita. Ya. Takut itu kan asosiasinya pada perbuatan buruk. Ya. Nanti di batin kita muncul hal-hal yang buruk, takut, khawatir, sedih, kecewa, itu asosiasinya batin yang negatif, batin yang buruk. Jadi berarti tidak ada yang menguntungkan bagi kita. Kalau kita mengetahui ada kesalahan kita menjadi takut, menjadi kecewa, menjadi menyesal, berarti kita nanti melakukan perbuatan buruk jadi 2 kali. Yang kemarin kita sudah lakukan, terus kita menjadi takut kecewa, sekarang kita melakukan lagi dengan takut kecewa. Tidak. Kalau sebagai seorang Buddhis yang mencoba untuk mempelajari Dhamma, maka kita bisa menggunakan sesuai anjuran Sang Buddha. Ketika kita mengetahui bahwa ada tindakan kita itu yang keliru, yang sudah kita lakukan, cukup kita sadari, oh itu keliru. Baik, saya akan berusaha, bertekad tidak melakukan lagi. Nah, ketika kita melakukan itu, sebenarnya kan kita sedang merintis jalan cataru sama padana tadi. Usaha benar, yang min-min plus-plus. Apa itu? Yang di nomor 2 tadi. Pahana padana. Pahana padana itu apa? Menghentikan hal buruk yang telah atau sedang dilakukan. Nah, jadi kita bisa mengkonversi perbuatan buruk yang pernah kita lakukan itu menjadi hal yang baik. Begitu kita mempunyai pengetahuan, oh yang itu ternyata buruk, saya pernah melakukan itu. Baik, disadari, oh itu buruk ya, oke, saya tidak akan melakukan lagi. Pada saat ketika kita
mengatakan itu di dalam batin dan kita berupaya sungguh-sungguh, itu kita melakukan perbuatan baik kan? Nah, seharusnya ini yang kita lakukan. Ini yang bermanfaat. Bermanfaatnya bukan untuk istilahnya itu membunuh ketakutan kita, bukan hanya sekedar itu. Memang ketakutannya otomatis akan hilang ya, karena muncul pikiran positif. Tetapi itu bermanfaat bagi kita untuk menjadi proses mawas, sehingga itu menjadi pengingat kita setiap kali nanti ke depan, di masa depan kita ada melakukan sesuatu yang mirip-mirip seperti itu, kita akan ingat nih dengan semangat, dengan tekad kita pada waktu ketika kita mengatakan semoga saya tidak melakukannya lagi. Kita akan ingat, berarti kita akan reminder tuh. Nah, ini yang lebih efektif, Ibu Bapak. Sama juga, pernah ada pertanyaan begini, saya nggak berani meditasi. Loh, kenapa? Iya, pada waktu saya meditasi itu, pikiran saya ngalor ngidul. Pikiran saya ngalor ngidul, terus muncul pikiran-pikiran yang buruk. Nah, kalau saya nggak meditasi, saya nggak muncul pikiran buruk. Kalau saya meditasi, saya muncul. Nah, kalau saya meditasi, berarti saya menambah karma buruk. Lebih baik saya nggak usah meditasi. Ini juga pemikiran yang keliru, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Pada waktu ketika kita meditasi, kemudian muncul pikiran-pikiran yang buruk di dalam batin kita, itu seyogianya kita tidak menjadi takut atau menjadi istilahnya itu patah hati dengan berpikir, ya sudah saya mendingan nggak meditasi karena pikiran buruk saya ini muncul. Bukan. Tapi seharusnya kita langsung segera menyadari, oh, berarti selama ini saya mempunyai sila belum cukup kuat. Buktinya apa? Ketika saya sedang meditasi, muncul itu ingatan-ingatan, pikiran, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan itu muncul semua. Kalau begitu, baik, saya nanti akan mengimbangi dalam kehidupan keseharian saya akan berusaha menjaga kemoralan saya dengan lebih baik. Nah, harusnya begitu, Ibu Bapak. Jelas ya? Mungkin ada yang berpikir begini, loh, tapi saya sudah berusaha begitu tetap muncul. Nah, ada beberapa tips yang diberikan oleh Sang Buddha. Ini bukan dari saya, tapi Sang Buddha mengatakan dalam salah satu sutta, ketika kita mempunyai sebuah objek, kita perhatikan kita sedang meditasi, terus muncul pikiran-pikiran yang buruk. Maka langkah pertama kita sebenarnya adalah segera alihkan ke hal yang baik. Alihkan ke hal lain yang baik. Itu langkah pertama. Kalau ternyata kita alihkan ke hal yang baik itu masih gagal juga, masih muncul pikiran buruknya, maka lakukan langkah yang kedua. Bayangkan akibat buruk kalau kita berpikir buruk. Wah, saya berpikir begitu kan buruk ya, akibatnya nanti begini. Nah, bayangkan. Kalau ternyata tip yang kedua ini berhasil, ya sudah selesai. Kalau tip kedua ini nggak berhasil, maka bisa melakukan yang ketiga. Lakukan aktivitas lain. Jadi dialihkan dulu sementara. Jadi kalau saking banyaknya pikirannya begitu kan, nah dialihkan dulu sementara. Jadi kita bisa keluar dari meditasi dulu, kita mungkin ganti dengan jalan, meditasi jalan atau sebagainya begitu. Nah, tentu tetap dengan kesadaran ya, tentu tetap dengan kesadaran. Nah, jadi kita coba kan alih aktivitas lain. Kalau ternyata dengan aktivitas lain kita alihkan ini pun juga masih muncul pikiran-pikiran buruk begitu, maka langkah yang keempat, apa itu? Ingat, 3 cara umum. Segala sesuatu adalah anicca, dukkha, anatta. Berarti apa yang keempat ini? Biarkanlah pikiran-pikiran itu muncul, tapi jangan diberikan bahan bakar ya. Jadi artinya kita berpikir buruk, jangan terus kita pikiran buruk itu kita teruskan. Tidak, tapi kita amati saja. Oh, jadi kita menjadi pengamat. Oh, pikiran saya sedang muncul pikiran buruk ini loh, disadari saja. Nanti coba perhatikan, ketika kita menyadari pikiran-pikiran buruk tersebut, maka pikiran itu nanti perlahan-lahan dia akan mengendap, hilang. Karena anicca, pikiran itu timbul tenggelam. Pikiran baik pun kalau kita gandoli, tidak akan terus, dia akan berakhir. Pikiran buruk juga demikian. Nah, kalau kita menyadari seperti ini, nanti dia akan hilang. Pasti itu terjadi. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika kita mau melatih kesadaran penuh, terutama ketika kita melakukan meditasi, sungguh sangat penting bagi kita untuk mengembangkan cinta kasih bagi diri kita sendiri dulu. Jadi kita harus mempunyai cinta kasih terhadap diri kita sendiri. Kalau kita tidak mempunyai cinta kasih terhadap diri kita sendiri, meditasi kita biasanya akan terganggu. Jadi kita mempunyai kesalahan-kesalahan di masa lalu atau yang baru saja kita lakukan, itu muncul.
itu muncul, terus kemudian kita merasa ketakutan, merasa merasa bersalah, menyalahkan diri kita sendiri, itu sangat mengganggu di meditasi. Harusnya kita memaafkan. Baik, saya memaafkan apapun kesalahan yang pernah saya lakukan, saya maafkan itu. Itu adalah bagian dari proses saya sebagai seorang manusia yang masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Yang penting jangan diulangi ya, jangan habis setiap kali melakukan, oh kan nggak apa-apa, nanti bisa minta maaf, bukan begitu, itu namanya pandangan salah. Tapi apa yang sudah pernah kita lakukan, udah saya akan memaafkan itu. Jadi tidak meminta pemaafan dari orang lain, tapi kita memaafkan diri kita sendiri dulu. Kalau kita bisa memaafkan diri kita sendiri, maka kita akan menjadi tenang. Dan pada saat itu ketika kita melakukan meditasi, itu kita akan lebih baik lagi. Jadi begitu kira-kira pertanyaan dari Ibu tadi yang bertanya, mudah-mudahan dapat menjawab. Jika masih ada yang kurang jelas atau kurang memadai, boleh ditanyakan lagi ya. Silakan Ibu, Bapak, dan saudari-saudara sekalian. Berhubung waktu sudah mau selesai, pertanyaan hari ini sampai sini. Oke, mohon maaf kalau gitu. Anumodana kepada Bapak Ongko atas Desana yang untuk menutup terakhir, saya menyampaikan patidana, boleh ya? Ya, silakan. Ya, mari Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, setelah kita tadi bersama-sama sudah meluangkan waktu untuk membahas Dhamma yang telah dipaparkan oleh Sang Buddha, kita mengulang kembali. Mari kita bersama-sama bersikap anjali. Saya akan membacakan kalimat-kalimat, ya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian dapat mendengarkannya dan mengembangkan sikap batin yang baik. Intisari, Sang Buddha memberikan pengajaran. Sabha papasa akaranang, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Kusala supa sampada, senantiasa mengembangkan kebajikan. Sacita pariyo dapanang, membersihkan batin. Etang budana sasanang, inilah ajaran para Buddha. Sabda terakhir Sang Buddha. Waya dhamma sangkara, segala yang berkondisi akan padam. Apa madena sampadeta, berjuanglah sungguh-sungguh untuk selalu berkesadaran penuh. Mari kita melakukan aspirasi dalam batin kita. Imaya dhammanu dhamma pati patiya budang pujemi. Dengan praktek ini yang sesuai Dhamma, saya menghormat Sang Buddha. Imaya dhammanu dhamma pati patiya dhammang pujemi. Dengan praktek ini yang sesuai Dhamma, saya menghormat Dhamma. Imaya dhammanu dhamma pati patiya sanggang pujemi. Dengan praktek ini yang sesuai Dhamma, saya menghormat Sangga. Ada imaya pati padaya jati jara biadi maranam ha pari muci sami. Dengan praktek ini, semoga saya terbebas dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Idang me punyang asawa kayawa hang hotu. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, membawa kepada kehancuran segala kekotoran batin. Idang me punyang nibbana sa pacayo hotu. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan menjadi sebuah kondisi bagi pencapaian nibbana. Mama punya bagang sabha satanam bajemi. Saya berbagi kebajikan yang saya lakukan kepada semua makhluk. Te sabe me samang punya bagang lapantu. Semoga semua makhluk menerima jasa kebajikan yang saya berikan. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Suki ontu, semoga berbahagia. Terima kasih buat waktunya. Selamat siang. Sekali lagi anumodana kepada Bapak Ongko atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua dan kepada Bapak Ongko. Sampai bertemu di sesi Dhamma Desana selanjutnya di lain kesempatan. Untuk info-info, minggu depan Puja Bakti Online akan diisi oleh Ko Indra dengan tema Riwayat Buddha Gautama episode 1. Untuk yang episode 2 akan dilanjutkan bulan Oktober. Para umat yang berada di rumah masing-masing bisa menambah kebajikannya melalui dana paramita yang bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagiwirya.
Untuk keterangannya bisa dilihat di tayangan YouTube atau Zoom yang sedang berlangsung. Selanjutnya, setelah kita melakukan kebajikan dengan memohon 5 sila, mengulang pembacaan parita suci, bermeditasi, dan juga mendengarkan Dhamma Desana, marilah kita melimpahkan jasa kepada sanak saudara leluhur yang telah mendahului melalui pembacaan parita padidana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Ya, Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing bisa membuka buku parita halaman 122. Andamayang batidanang karomase punya sidhani kathasa yananya nikatani me tesang jabakino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo detha me capya dithawa anye majata verino sata tetanti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodhantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang hiwedayung maya dhinana ponyanang anumodhana hetuna sabbe sata sadahontu awera suka jiwino kemapmadan capapontu tesa sase jatang sobhang sadhu sadhu sadhu. Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, kembali kita akan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang Samma Sambuddho Bhagawan. Buddhang Bhagawantang Apiwademi. Swakatom Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Marilah kita bersama-sama menutup puja bakti pada pagi hari ini dengan mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikian